Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait penyekatan arus mudik Lebaran di gerbang tol Cikarang Barat, kita bergabung dengan reporter Said Mashur dan juru kamera Sartika Harhab, serta pilot drone Muhsin Jalal. Ya, Said, bagaimana kondisi di gerbang tol Cikarang Barat saat ini? Ya, baik Dwi dan juga pemirsa, saat ini penyekatan di kilometer 31 tol Jakarta Cikampek, tepatnya di depan gerbang tol Cikarang Barat 3 ini penyekatan terus berlangsung. Seperti Anda lihat di belakang saya, ini proses penyekatan ini terus dilakukan oleh petugas gabungan. Sekitar ada 130 petugas gabungan yang diturunkan hari ini, Dodi, untuk melakukan penyekatan ini. 130 personil ini merupakan gabungan dari TNI, Polri, kemudian Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan juga dari Dinas Kesehatan. Pengetatan ini semakin diperketat hari ini, Dodi, apalagi menjelang H-2 Lebaran. Apalagi kemarin Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ini sempat menginstruksikan kepada anggota kepolisian untuk melakukan pengetatan terhadap pemeriksaan dan juga penjagaan untuk memastikan keamanan menjelang Idul Fitri 1442 Hijriah yang akan berlangsung 2 hari lagi. Dapat kami informasikan ada 3 regu yang diturunkan tiap kali penyekatan ini, di mana setiap regu ini berjaga 1 jam sekali. Dalam satu regu ini diisi oleh sekitar 10-15 anggota kepolisian yang akan melakukan penyekatan. Penyekatan ini dilakukan secara situasional apabila ada kepadatan atau kemacetan yang menumpuk sepanjang 3 hingga 4 km. Ini penyekatan akan dihentikan untuk sementara agar dapat mengurai kepadatan arus lalu lintas. Namun meski demikian, pihak kepolisian memastikan meskipun ada pengendara yang lolos daripada penyekatan ini, dipastikan mereka tetap akan memasuki penyekatan selanjutnya atau di titik-titik penyekatan selanjutnya, di mana kita tahu ada 381 titik penyekatan yang sudah ditentukan oleh Kakor Lantas Polri. Kemudian dari data yang kami dapatkan juga ini, Dodi, bahwa per hari ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Ini dari kami pantau sejak semalam sampai pagi tadi, sampai hari ini itu sudah ada hampir 1.000 kendaraan yang diputar balik. Ini didominasi oleh kendaraan pribadi dan juga kendaraan pengangkut penumpang. Jika dibandingkan dengan sehari sebelumnya, ini hanya ada sekitar 500-an kendaraan yang diputar balik, sehingga total dari hari pertama proses penyekatan ini sudah ada 3.800-an ini kendaraan yang diputar balik oleh petugas. Kemudian juga tadi kami sempat berbincang-bincang dengan petugas bahwa kemarin sempat ada ditemukan lagi modus pemudik yang melakukan mudik dengan bersembunyi di sebuah truk pengangkut sayur begitu. Mereka bersembunyi di balik tumpukan sayur ini untuk agar bisa lolos daripada proses penyekatan ini. Kemudian juga volume kendaraan yang diputar balik ini selalu meningkat, bukan saja yang diputar balik, melainkan juga kami berbincang-bincang tadi dengan pihak Jasa Marga. Dari catatan mereka ini mulai mengalami peningkatan juga bagi pengendara yang keluar dari pintu tol Cikarang Barat 3 ini, di mana sehari sebelumnya hanya ada 12.000 kendaraan yang tercatat keluar Jakarta melalui pintu tol Cikarang Barat ini. Hari ini ada sekitar 20.000 kendaraan yang keluar dari pintu tol Cikarang Barat ini. Peningkatan ini mengingat hari Lebaran ini tinggal 2 hari lagi, sehingga diprediksi akan terus meningkat menjelang hari Lebaran. Dodi. Ya, tadi Anda sempat bicara soal modus baru pemudik begitu ya. Ini kan banyak sekali sebetulnya warga yang nekat mudik itu di malam hari karena pertimbangannya mungkin malam penjagaannya agak sedikit lengang atau mungkin pergantian shift penjagaan dan sebagainya. Bagaimana kemudian antisipasi daripada petugas? Ya, berkaitan dengan antisipasi dari para petugas terhadap pengendara yang melakukan modus pemudik kemudian pada saat malam hari, ini tadi kami berbincang-bincang dengan petugas kepolisian bahwa mereka memastikan tidak akan ada pengendara yang lolos meskipun pada malam hari, karena memang penyekatan ini dilakukan selama 24 jam tanpa berhenti. Ini dibagi menjadi 3 regu melalui sistem shifting, sehingga petugas ini tidak akan kewalahan begitu untuk memantau dan mengawasi apabila ada kendaraan yang terindikasi melakukan mudik. Untuk keterangan lebih lanjut, berikut ini wawancara kami dengan Kasat Patroli Jalan Raya Ditlantas Polda Metro Jaya, Bapak Kompol Akmal. Rekan-rekan kami untuk mengatur dengan berbagai waktu sedemikian rupa. Dalam 24 jam kita bagi 2 shift, ada yang berdinas pagi 8 pagi sampai 20.00, 20.00 sampai 8 pagi. Nah, di situ rekan-rekan dibagi lagi, mereka bermain 1 jam. Jadi ada 3 regu, 1 jam mereka melakukan penjagaan,
Yang dua regulernya istirahat secara bergantian 1 jam 1 jam. Biar tenaga kami tidak terforsir juga dan bisa menjaga stamina. Ini jumlah regulnya apakah ada ditambah kalau pada saat malam hari karena mengingat banyak atau sama aja Pak? Sebenarnya sama saja, ya kurang lebih 400 personil karena ini gabungan ya. Memang lalu lintas yang paling banyak, paling utama, kemudian di backup oleh rekan-rekan dari Sabara, kemudian dari Brimopada, dari TNI, dari Disub, Satpol PP, Jasa Marga, dan kesehatan juga mendampingi 24 jam. Ya, untuk memaksimalkan penyekatan ini juga, ini pihak kepolisian membagi 3 jalur di tol Jakarta Cikampek, tepatnya di kilometer 31 ini untuk memudahkan para petugas untuk melakukan penyekatan. Sehingga dengan pembagian 3 jalur ini nantinya pihak pengendara ini dapat dihentikan dan diperiksa oleh petugas. Selain itu juga untuk memaksimalkan penyekatan ini juga sejak hari pertama pelarangan mudik kemarin memang petugas ini menutup jalan layang tol Syekh Muhammad Zaid ini. Di mana ini kita tahu adalah salah satu jalur alternatif lain yang digunakan oleh para pengendara yang akan keluar Jakarta melalui jalan yang akan menuju Cikampek dan juga Karawang. Ini ditutup sehingga pengendara ini fokus melalui jalur tol Jakarta Cikampek ini sehingga penyekatan bisa dilakukan secara maksimal. Dari pantauan kami juga dan bincang-bincang dengan petugas juga memang dalam beberapa hari terakhir ini tren kendaraan yang melakukan perjalanan keluar Jakarta ini masih didominasi oleh kendaraan pribadi dan juga kendaraan pengangkut barang begitu. Selain itu bagi para pihak petugas juga selalu menganjurkan atau menghimbau kepada para pengendara untuk tidak melakukan mudik karena meskipun kita rindu terhadap keluarga ini diminta untuk tetap menjaga jangan sampai kita mengeluari virus ke kampung halaman kita, ke keluarga tersayang. Demikian Dodi. Baik, Said. Terima kasih atas informasinya. Reporter Said Masyhur dan juru kamera Sartika Harhab dan pilot drone Muhasin Jalal.